Jangan mudah tertipu. Nah, Untung Nyong Mongol uang banyak. Siapa tahu. tapi kan emak begini. Ya. Kok nggak diangkat ya? Ini temen kemana nih? Astaga. Ntar gue telepon lagi. WA kali, lewat WA kali ya. Duh. Udah nervous lagi. Duit ini soalnya. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak Is. Mongol Pak Is. Mongol lagi punya masalah ini Pak Is. Boleh ketemu nggak? Gak lama Pak Is. Aduh, mumet nih soalnya. Udah nggak usah ngomongin trading dulu deh. Jangan nih, gue lagi muyeng gara-gara trading. Boleh ya Pak Is ya? Saya gue pingin ngomong, pingin curhat cerita leh. Ya Pak Is, Mongol ke kantor ya. Gak lama Pak Is, 5 menit atau 7 menit juga boleh. Ya, oke Pak Is. Makasih ya Pak Is. Mongol OTW ke situ. Ya. Oke Pak Is, makasih. Assalamualaikum. Ini temen gak ada kabarnya. Curiga nih. Jangan-jangan dia bawa lari duit gua. A few moments later. Mongol, Ya. gimana? Tradingnya kemarin profit aja, lancar-lancar aja, kok kayaknya kusut banget. Ya, sebenarnya malu bos ngasih tahu realnya. Apa lagi? Ya, gimana ya masalahnya? Jadi ngejelimet gitu bos. Ngejelimetnya tuh orangnya gue telepon udah nggak bisa, handphone mati, bahkan udah nggak bisa dihubungi. Orangnya masih hidup nggak? Kalau handphone mati kita pasti percaya lah dia hidup, cuman gue pengen mau narik duit gue udah nggak bisa. Iya enak. Bukannya kita sempat ngobrol di podcast tuh, ngobrol-ngobrol tentang trading. Emang waktu itu udah gabung ya? Iya, masalahnya kan kita gabungnya ya gitu deh bos. Nah, ini baru. Ya kita kan gak enak juga ya bos, maksudnya udah temenan tapi kita malu ngasih tahu. Jadi tapi sekarang lagi ngadepin kasus begini nih agak bingung banget bos. Gua bingung juga nanya kemarin karena memang pengen cari tahu dulu. Ya bingung juga nih bagaimana nyari orangnya ini untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang udah dilakuin. Gue mikir-mikir mau lapor polisi. Gue juga nggak megang something. Something. Iya apa kek gitu kan, gue cuma nitip duit di dia. Wah. Jadi gimana itu bang? Gimana Kebetulan itu pak, kan mungkin iya. Pak siapa namanya? Pak Paulus. Pak Paulus Ya, kebetulan maksudnya ada pakar kita kan ya nitip duit ke dia, yang transaksiin. Jadi di saat dia kabur, gue nggak megang sesuatu yang menjadi bukti bahwa gue situ. Jadi gimana tuh? Store bisa. Ya dulu store ya lumayan lah, cuman sekarang pas gue mau narik lagi udah nggak bisa, orang ini teleponnya udah mati. Ada kantornya? Kantornya ada. Nggak pernah diajak, cuman ditelepon doang bos, tambah modal gitu-gitu doang. Karena kan faktor teman, gue kenal dia dan dia kenal gue, namanya kan, mohon maaf ya Pak Paulus, karena kan kita kenal persahabatan tuh Jadi kan percaya segala- lebih. Yoi. Oke. Jadi pas kita mempercayai itu, sekarang realitanya handphonenya nggak ada yang aktif. Yang paling parah kita sama-sama temenan di Jakarta. Gue nggak tahu di mana kosnya dia. Oh my god. Karena mall kan sibuk toh, iya. kemari kesana kemari. Cuman dia bilang dia punya ini begini-begini, titip ke dia aja. Dia cuma jelaskan sedikit tentang bisnis ini seperti Yoi. apa. Tapi kan menggiurkan cerita. Ya, jadi sudah termasuk dalam buayan omongan. Hah? Ya. Bukan omongan. Buayan atau Buayan. buaya yang Iya. lagi ngomong. Solusinya gimana tuh Pak, kalau kita mau narik duit kita udah nggak bisa, orangnya dihubungi juga udah nggak bisa. Dah pas lu, pas kesini. Ini ada Pak Paulus, direktur Solusinya tuh BPJ kayak kita. gimana tuh Pak? Ya, gini Mongol. Mongol adalah seorang public figure, ya, yang terkenal
di seluruh penjuru Indonesia Lumayan dinaikin padahal lagi yang stres ya. terkenal dengan julukan Mongol Stres. Nah, kalau masalah-masalah seperti ini jangan stres lagi karena memang sudah marganya stres. Iya juga. Ya, jadi itu stres itu sudah melekat. Nah, kalau terkait dengan industri investasi yang kalau orang Manado itu ngomongnya nyong Mongol lakukan, itu saya melihat adanya sebuah kekeliruan. Ya, sebelum saya mau cari solusi, memberikan solusi, saya melihat dulu akar masalahnya itu ada di mana. Karena banyak sekali orang-orang, termasuk public figure pun, hanya mencari sebuah kemudahan yang berlebihan sebenarnya. Baik itu bagi para investor, maupun juga terhadap public figure. Namanya public figure kan itu waktunya sangat terbatas. Ya. Tapi hartanya berlimpah. Yang tidak ada orang yang bisa mengelola dengan cara yang tepat. Salah satu mungkin yang Nyong Mongol alami. Iya, betul. Jadi sudah bertransaksi, tidak bisa tarik, Orangnya hilang. orangnya nggak tahu di mana, handphonenya mati, kantornya nggak ada. Nah, saya mungkin memperkirakan bahwa ini adalah Nyong Mongol berinvestasi di tempat yang tidak berizin atau yang bisa dikatakan tidak mempunyai legalitas secara benar. Mungkin ini dugaan dulu. Ya. Ini adalah salah satu kesalahan yang sering terjadi bagi kaum awam para investor, hanya mempercayakan karena kenal, rasa percaya terlalu tinggi, tapi tidak memikirkan resiko yang bisa terjadi. Ini sangat berbahaya. Ya, betul. Ini dugaan pertama saya bahwa ini adalah salah satu investasi di tempat yang tidak berizin. Ilegal. Nah, bagaimana cara solusinya? Solusinya tidak susah. Mulai saat ini bertransaksilah di perusahaan yang punya legalitas. Ini bisa ditelusuri. Sebenarnya ini melapor polisi juga bisa. Kena 378 berarti, Pak? Ya, penggelapan dan penipuan. Karena 372 berarti. 372, 378. Iya. Karena melenyapkan, Iya, menghilangkan kemana uang saya. Nah, beda. Makanya solusi saya sebenarnya ini adalah sebagai seorang investor, apalagi adalah seorang public figure, harus memberikan legal. contoh. Sama seperti Nyong Mongol mendapatkan bayaran dari para yang undang secara legal. Nah, berinvestasilah juga di tempat yang legal. Ya, supaya balance toh. Betul. Ya kan? Ini mungkin solusi sementara. Jadi saya nggak tahu apakah itu pastikan itu pasti Nyong Mongol yang paling tahu. Ya, perusahaan ini apa, siapa, uangnya ngalir kemana, nanti mungkin saya bisa jelaskan lebih detail lagi agar jangan terperangkap untuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi jadi Pak Paulus kan mau menanya nih, kalau seandainya Mongol ikutin di tempat yang sudah legal, berarti kan Mongol tidak lagi menggunakan pihak kedua. Maksudnya lewat teman, mending Mongol langsung datang ke kantornya, terus berinvestasi di situ. Nah, apa yang akan Mongol dapatkan kalau Mongol berinvestasi nih Bang, kalau di tempat-tempat yang sudah berizin, baik dari izin mana, dari pemerintah atau dari siapa-siapa? Apakah Mongol dapat nanti mungkin dapat sertifikat halal apa sertifikat halal buat makanan ya Pak ya? MUI. Jadi buat nyari Atau tahu BPOM. Perusahaan yang kita datengin ini adalah legal atau tidak tuh dari mana caranya? Apa pakai mungkin ke dukun dulu nanya gitu atau bagaimana Pak? Atau ada media sosialnya? Karena jujur kadang teman saya ini juga begitu, media sosialnya ada subscribe followernya mereka dia di media sosialnya 4.000, berarti kan kita langsung tahu, nggak mungkin lah kalau orang baru kan follower paling follower IG paling 300-200, ini 4.000 berarti kan lumayan famous. Nah tapi di saat ini kejadian media sosial itu udah nggak ada, udah dia terhapus, berarti kan udah kabur tuh Pak. Ya, kemungkinan. Nah
kalau seandainya bisa tahu perusahaan yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk kita menginvestasikan sepersekian dari penghasilan kita tuh yang seperti apa? Apakah dia harus punya gedung, apakah dia harus punya ini, atau kayak bagaimana tuh? Iya, mungkin seperti yang sudah dialami oleh nasabah-nasabah kami nih, Bang Mongol. Jadi kami tunjukkan apakah PT kita ini adalah legal atau tidak. Paling mudahnya sekarang kan kita bisa langsung cek di websitenya regulator kita. Website. Iya, seperti JFX juga bisa ada website resminya. Seperti websitenya Bapepti juga ada website resminya. Di situ lihat tuh, searching tuh. Akan muncul semua yang berizin. Ada muncul pialang berjangka yang berizin. Bahkan yang dicabut izinnya ya Pak Paulus itu juga diinformasikan ke masyarakat. Yang itu. Ilegal juga dikasih tahu di situ. Ada. Maksudnya bukan ilegal ya. Ilegal kita tidak. Yang jelas adalah di website kita mungkin saya mungkin menjelaskan terlebih dulu strukturnya. Hierarkinya. Ya, sebelum kita bisa menilai sah atau legalitasnya dari satu perusahaan. Industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia itu diawasi oleh satu badan otoritas yang namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kenapa disebut di bawah Kementerian Perdagangan? Karena ini adalah investasi yang berbasis komoditi. Baik itu komoditi finansial, keuangan, maupun komoditi dari perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Ya, Bapepti itu sebagai badan otoritas tertinggi, sebagai pengawas dari kami sebagai bursa. Ya. Website Bapepti tadi itu adalah pemerintah. Ya, www.bappebti.go.id. Itu government Indonesia. Nah, kami di bawah pengawasan Bapepti sebagai Bursa Berjangka Jakarta, tapi nama kerennya Jakarta Futures Exchange yang Mongol. Tahu. Ya, bahasa Inggrisnya Jakarta Futures Exchange. Kenapa? Mungkin saya sedikit jelasin ya, Pak Joko, Pak Ismet, yang Mongol. Kenapa kita pakai Jakarta Futures Exchange? Karena bisnis kita ini adalah global, mendunia. Kadang kemarin kita pakai BBJ. Orang asing melihat BBJ itu mengira Bentara Budaya Jakarta. Kok tempat investasi komoditi kok jadi budaya? Jadi mulai tahun 2010-2011 kemarin kita lebih menonjolkan istilah bahasa Inggris. Bukan berarti kita tidak mencintai Indonesia, tapi kan ini adalah kita pasar global. Ya. Website kami adalah www.jfx.co.id. Ya, nah, kita punya media sosial, ada juga yang paling banyak diminati itu adalah Instagram, JFX_PT BBJ. Nah, dalam melaksanakan industri ini, kita mempunyai keanggotaan yang kita sebutkan membership, di mana itu terdiri dari para perusahaan pialang berjangka sebagai brokerage company. Nah, si nasabah-nasabah ini harusnya menjadi nasabah dari perusahaan pialang-pialang yang resmi, tentunya yang ada di website Bapepti dan website BBJ. Nah, ini cikal bakalnya dulu untuk merasa yakin aman bahwa saya berinvestasi di tempat yang benar dan bisa ditelusuri. Yang jelas harus ada kantor fisiknya, ya. Entah di gedung, entah di ruko, entah di apapun, karena sekarang kantor, ada fisik, ada pemimpinnya, ada wakil pialang berjangkanya, ya ada sistemnya, ada prosedur compliance, kepatuhan dan lain-lainnya sebenarnya seperti itu. Nah, untuk salah satu melihat kita legalitasnya seperti apa, di industri kita oleh aturan ada kata futures atau berjangkanya PT-nya. PT-nya misalnya contoh hari ini bersama Pak Ismet dan Pak Joko itu PT Equity World Futures.
ada futuresnya. Oke. Ya. Namun ada juga kadang-kadang orang yang ilegal bikin nama PT Equity World berjangka. Ya. Yang benar ada dua-dua benar namanya, tapi yang dapat izin sah itu adalah Equity World Futures. Yang ada featuresnya. Ya. Nah, kadang-kadang orang cloning. Oke, Ya? benar. Ya, seperti yang Nyong Mongol tadi katakan, oh follower berapa. Jangankan PT. Saya sendiri di cloning. Membersnya itu, followersnya bahkan belasan ribu. Bukan hanya 4.000, belasan ribu. Pakai, paling banyak sekarang pakai, mohon maaf itu adalah pakai Telegram. Ya, mereka munculin foto saya untuk menawarkan bisnis yang mungkin Nyong Mongol alamin tadi, kesulitan withdrawal, kesulitan tarik. Tarik duit. Ya, itu salah satu. Ya, ini kemungkinan. Saya saat ini sudah pernah melaporkan ke pihak kepolisian atas penyalahgunaan. Saya taruh pajang foto ya. Saya mungkin bukan public figure, Nyong Mongol, tapi banyak sekali saya keliling Indonesia untuk lebih mensosialisasi dan mengedukasi memberikan literasi kepada siapa saja untuk melek investasi di Indonesia untuk memajukan bangsa. Ya, ini saya ini itu yang perlu ditelusuri karena industri kita, dan jangan terpengaruh Nyong Mongol. Industri kita nggak ada yang disebut pasti untung. Yang ada di muka bumi ini cuma satu, pasti mati. Ya, betul. Ya? Pasti. Nah, jadi mungkin saya kaitkan dengan Nyong Mongol, pasti dengan keimanannya kan, ya. Ini juga yang perlu kita pahami dan kita perlu sarankan, ajarkan kepada seluruh masyarakat dan kita himbau agar jangan seperti yang dialami Nyong Mongol tadi. Untung Nyong Mongol uang banyak. Kalau enggak, kasihan kan? Juga nggak bisa narik. Ya kan? Hilang, nggak bisa dihubungi. Kesel kan? Banget. Kalau seandainya memang kita lagi dalam keadaan profit, kita bisa narik, bahagia. Nah, Tapi kalau kita dalam keadaan kerugian, tapi kita mau narik paham ada. resikonya, kita bisa terima. Tapi kita ini masih ada uangnya dan kita narik nggak bisa, keselnya luar biasa. Mangkel, stres, semua jadi satu, jadi Betul. Ini bukan rugi, hilang. hilang. Itu kemungkinan pasti hilang. Harusnya setiap nasabah pada saat mengalami keuntungan, haknya dia akan mengambil kan? Betul kan? Tapi sekarang nggak bisa. Ini resiko. Misalnya jadi bisa double triple. Ya, ini pembelajaran juga mungkin buat si Nyong Mongol. Iya, mulai hati-hati Jangan dengan harus Ya. hati-hati dan pilihlah perusahaan yang sah. Yang pertama yang itu, yang Legal. ilegal, yang legal bukan ilegal. Ya, yang punya kantor, punya izin. datang ke kantornya. Tapi ya harus ingat juga Bang Mongol, kita harus garis bawahi juga bahwa Bang Mongol kan tadi serahkan semuanya ke orang, nggak bisa seperti itu. Yang namanya kita usaha, kita harus tahu kayak Pak Paulus bilang tadi, market itu tidak pernah ya mengenal saudara kan gitu. Kita harus belajar, harus mengenal produk apa yang harus kita transaksikan gitu. Iya sih, cuman memang kadang-kadang temen tuh ya bener kata Mas Deddy Corbusier di Amerika itu anjing jadi teman. Tapi kalau di Indonesia teman tuh kayak anjing. Kan kita temenan dan kita udah kenal baik, dia nawarin pertama untungnya kita dapet bos. Jadi kan kita tersepona ya. Ya maaf ya anak gaul terpesona jadi tersepona. Jadi gue dapet nih profit 2 kali narik, telepon tambah lagi modal biar begini kita tambah. Yang pertama karena percaya di nggak ada informasi gue ini profit atau enggak, di telepon, di WA, semua udah nggak ada, centangnya cuma sekali, berarti kayaknya nomornya dikabut dari handphonenya. Tapi yang apa-apa kan dengan keterangan dari Pak Paulus hari ini, Mongol makin mengerti bahwa ternyata memang harus cari yang legal, punya gedung, punya tim, yang kalau apa-apa kita bisa bertanya, kalau kita bisa mengadu. Bisa mengadu juga, betul. bisa nggak ada pengadu. Kalau seandainya kok saya mau tarik susah,
datang langsung ke kantor. Karena ada kantornya. Iya. Ada kantornya. Ini WA. Betul. Takutnya yang balas wewe gombel. Ya. Hari kita ikut gila. Tapi mau nanya nih buat Pak Joko sama Pak Ismet sama Paulus. Paulus waktu mau ditawarin usaha ikut join itu kan dia mintanya sepersekian. Nah, yang benernya modal awal kalau untuk masuk di dunia futures ini ada standarisasinya atau ada batas terendah atau ada batas paling tingginya berapa biar lebih aman karena Ya. kadang-kadang kan temen kita karena saking kenal dia tahu kita banyak duit ya dulu kita suka bulu tangkisan bareng ceritanya kan kita nih ceritanya bukan teman kampung Badminton. yoi di pasar festival jadi kayak jadi sahabat deket jadi akrab kan nah pas dia nawarin dengan kondisi pakai kemeja yang membuat kita juga agak wah bener nih kayaknya dia gitu nah dia nih minta sepersekian dolar ke Mongol dirupiahin gini-gini dan Mongol rasa dia pas ngomongin tentang keuntungan yang membuat Mongol mohon maaf ya bang biar kita punya banyak duit tapi namanya duit keluar pasti kan Terasa. ya udah adalah kita dapat cuan lah Iya. dikit lah dari 100 juta dapat 5 juta kan no sobek lah ya kan buat tambahan duit mama beli anting gitu kan Iya. nah ada batasannya nggak pak kira-kira berapa dan cara bertransaksinya tuh apakah duit itu dikasih ke orangnya atau dikasih ke perusahaan Oke. Jadi kalau untuk modal nih, jadi modal itu kalau memang yang Mongol ikutin itu produk dari berjangka, di situ tergantung kontrak size-nya nih. oh harus ada kontrak Ada kontrak nah ini size-nya. nggak ada gue cuma kasih duit doang Orang Jadi baik beli apa orang jual baik, apa, orang tahu. baik. Ya. karena kan kita temen baik Iya, udah kayak nyumbang aja Iya, gitu kan. nyumbang aja ya. Iya kan? Sama saya temenan juga nggak ngasih duit ini. ya karena kan udah gue pikir ya enggak aja lah Baik banget ya, Mama. Baik banget. Pakai kemeja aja kasih Iya, duit iya. kan. Iya, Bisa pakai kemeja dia di kan. Maksudnya kan kita temenan baik bang jadi pas dia bilang begini-begini gue langsung ya udah deh gue transfer ya 250 gini Iya. gini. Oh yaudah oke ntar info ya kirimin ya bukti transfernya Transfer. gitu. Dan dia nggak ada dia kasih kontrak Mongol nanti lu tanda tanganin atau Iya. minta KTP nggak ada bahkan nggak minta KTP loh. Wah, Padahal kontrak kalau Mongol manggung Nggak tuh boleh. kalau nggak ada Harus. KTP nggak boleh loh. NPWP lagi. NPWP. Iya, ini enggak dia nggak minta. Wah. Pak Paulus dia cuma bilang pokoknya Mongol lu nggak usah khawatir, untungnya gua nggak potong, gua kasih buat lu semua. Transfer ke rekening pribadi dia. Dia. Wow. Jadi nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ya, nanti nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti Pak Ismet, Pak Joko jelasin. Iya. Jadi nggak, maksudnya nggak. Lah nggak makanya boleh ngomong-ngomong tentang pas Mongol nyinggung masalah modal. Sebelum Mongol kita bahas nih modal berapa. Ini modal di store-nya kemana? Ke dianya ke rekening pribadi. Ada satu mekanisme rekening, namanya rekening terpisah Mongol. Rekening terpisah. Dia kayak laki bini baru kawin. Dipisahin maksudnya Oke. antara rekening yang duit nasabah yang dikelola sama banknya dengan duit yang nggak boleh dikelola sama banknya. Kalau deposito sama tabungan yang berhak ngelola duit ya banknya. Di situ ada fixed income berbentuk bunga. Kan Betul. begitu. Nah, kalau yang rekening terpisah ini khusus disediakan oleh pemerintah, para regulator yang di bank yang ditunjuk. Belum tentu semua bank ada, namanya rekening terpisah. Disitulah Mongol harus transfer duitnya. Jadi bukan ke orangnya. Nggak boleh. Iya, kalau bapak di sono. Nggak Berarti boleh. gua salahnya. Ya, jadi kalaupun mau Nyong Mongol mau perkarakan, dasarnya apa? Ih, bang nggak megang surat. Ya kan? Tidak pegang surat, Bukti transfer. tidak ada surat Bukti hutang. transfer Ada. Iya, hutang Tapi nggak bisa piutang. dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya Nyong Mongol transfer ke saya 500 juta, aku nggak suruh Nyong Mongol transfer, Nyong Mongol kasih saya 500 juta, saya anggap hadiah buat saya kan? Saya tidak ada janji sama Nyong Mongol kan? Iya benar. Waktu telepon emang ada rekaman? Enggak tuh? Enggak. Ya kan? Temenan. Ya, Pak. karena ada rasa percaya. Iya. Nah, tadi yang udah dijelaskan Pak Ismet dan Pak Joko, itu adalah rekening terpisah. Yang dimaksud dengan rekening terpisah itu atas nama PT. Perusahaan
yang misalnya Equity World Futures itu PT yang rekeningnya di bank tertentu, yang nomor rekeningnya pun harus mendapat persetujuan dari pemerintah, nggak boleh sembarang. Jadi dicek semua, itu ada di website Bapepti, itu semua ada. Ya, harus di rekening nama perusahaan, harus PT Equity World Futures. Iya. Kalau nanti ada orang ngomong PT Equity Futures, nggak ada Equity World-nya, itu pasti juga salah. Ya, kita harus hati-hati, jeli. Iya. Zaman hari begini duit makin susah kan? Benar. Ya, harus lebih hati-hati. Kayak pingin ngepet. Jangan, ya. Tapi yang Mongol, industri kita banyak sekali mengalami kemajuan. Dikirain banyak orang piara babi ngepet. Karena dengan uang yang masih rasional masuk akal, karena minimal investasi itu masing-masing perusahaan beda. Ya, tapi idealnya adalah kami selaku bursa itu idealnya itu minimal 10 sampai 20 ribu deh. Minimal. Dolar. Rata-rata Minimal. Nah, dolarnya itu kita bervariasi. Ada yang rate 10.000, ada yang 12.000, ada 14.000 dan yang Macam-macam floating apa, ada iya. 4, ya. Nah, kenapa harus angka segitu? Bukan berarti minimal, saya bukan berarti minimal, maksimal nggak ada batas. Ya. Minimal itu jangan ditransaksikan semua. Ada harus spare bumper. Ya, kalau market bergerak supaya kita bisa mengukur daya tahan, baik itu market bergerak naik ataupun market bergerak turun, kita punya fondasi. Ya, itu harus dipikirkan. Dan satu hal lagi mungkin dari saya, transaksikan sendiri. Ya, harus transaksi. Harus sendiri. transaksi Saya bilang sendiri. harus belajar. Jangan Nggak boleh orang orang lain. lain. Nah, kalau misalnya Nyong Mongol udah terserah-serah lu leh, karena kita Lagi teman sibuk. lagi sibuk, jangan. Nanti Nyong Mongol nggak tahu keputusan apa yang diambil orang itu kan. Ibarat kalau misalnya Nyong Mongol kasih, nih ATM aku isinya ada 100 miliar, ya. Nih PIN saya, ini M-banking saya. Ya, hitung 2 menit habis tuh. Ya mungkin kalau 100 miliar 2 menit susah. Ya, Ya. tapi kan nyesel kalau misalnya dia transfer ke neneknya, ke Tahu-tahu tantenya, dia tinggal ada jam tangan AP 600 Iya, betul loh. Bener. Nah, mau disalahin apa? Seiko. Betul kan? Nah, Iya, bener. siapa yang menjerumuskan? Berarti Kita yang harus- memberikan kesempatan. Kita harus daftar sendiri, Iya. masuk ke rekening sendiri. Iya. Pelajari sendiri Harus belajar ya, bagaimananya. tekankan dari awal, kita harus belajar. Ya. Oke. Jangan gitu. Nah, nanti kalau misalnya di PT Equity World Futures itu adalah salah satu perusahaan yang punya legalitas. Jadi dalam sebuah keraguan, amankah uang saya? Ya aman. Tiap hari bisa dicek. Duit saya ada berapa? Itu ada equity Iya. statement. Oh. Kalau saya ada 500 juta, hari ini saya nggak mau trading, saya mau tarik seperti yang Nyong Mongol alamin. PT Equity World Futures harus bayar. Misalnya mau tarik 300 juta, saya mau beli jam tangan dulu sebentar. Harus proses. ada proses. Gitu lah. Ya, karena itu PT. Jangan ditransfer ke Pak Ismet, jangan ditransfer ke Pak Joko. Ke equity. PT Equity World Futures. Ke rekening terpisah. Rekening terpisah. Nah, rekening terpisah itu maksudnya pemisahan pencatatannya ini karena ini bukan harta dari perusahaan ini. Oh, jadi sistematis dan Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi misalnya nih PT Equity World Futures punya 500 miliar. Ternyata itu di rekening terpisah ada 400 miliar. 400 miliar ini hanya atas nama Equity World Futures. Tapi bukan punya mereka. Ini adalah punya Nasabah. Nyong Mongol, punya siapa-siapa nasabah ya. Yang 100 miliar itu benar-benar punya equity. Oke. Gitu loh. Dan Jadi ingat sebelum meskipun- transfer kita harus perjanjian dulu. Ya.
Ada perjanjian hukum. Ada akta perjanjiannya. Ada. Investasinya. Iya. Nah ini enggak, dia cuma bilang Wah. gua transfer aja, gua langsung ini, gua lagi soalnya ini lagi Iya, naik iya, bagus iya. banget nih harganya lagi begini. Betul. Yang ya mau langsung ke ATM terdekat. Ya, ini memang tren yang paling sering diketemukan di lapangan yang lagi tren. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memahami dengan baik mengenai industri ini, aturan yang berlaku, sehingga itu rasa percaya karena teman-teman dekat, teman main badminton, volley, clubbing dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu dasarnya apa. Masa gara-gara uang 200-300 juta hubungan pertemanan berantem. Masa kita sudah teman dekat kita nipu. Ya kan? Jangan, dan kita juga sebagai orang yang punya uang, jangan mudah tertipu. Ya, untung yang Mongol uang banyak. Siapa tahu. Tapi kan emak begini. Ya. Tanya-tanya itu. Iya sih, memang kemana-mana pun itu uang itu kan tetap harus ada pertanggungjawabannya. Ya. Ya itulah, jadi berarti sekarang Mongol makin mengerti bahwa ternyata lebih baik datang ke kantornya, transaksi sendiri, Daftar sendiri. Ya. daftar sendiri. Ya. Ada apa-apa juga bisa menghubungi pihak Ya. yang kita datengin karena punya izin resmi, Betul. legal secara pemerintah. Betul. Baiklah kalau begitu. Mengerti. Ya. Jadi jangan Paling- jangan gegabah. Ya. Tinggi bahasa. Gegabah. Gegabah. Tapi Pak, kalau seandainya mau nanya nih buat Pak Ismet sama Pak Joko, kan kalau kita nih contoh di Nado nih, untuk berinvestasi seperti ini, apakah cuma khusus orang tua atau anak-anak muda juga udah boleh berinvestasi? Ada usia batas minimal 21 tahun. 21 tahun. Dianggap dewasa kan secara undang-undang. Berarti aku suruh anak gua ikut kalau begitu. Belajar dulu. Belajar dulu. Ya, Belajar dulu. kan lagi sambil belajar. Ya, Kan kita mengikuti itu kan nggak jor-joran. Betul. Try learning Ya. by doing. Kalau Yes. kita belajar sambil melakukan, kalau cuma belajar kuliah aja kalau begitu. Ya, kan ya. bisa di Betul. Fakultas Ekonomi. Kita menyediakan kalau untuk activity world future itu sendiri kita menyediakan akun untuk belajar. Ada kita nyebutnya account demo. Akun demo. Itu harus demo. Harus diwajibkan itu. Demo apa? Kayak demo sebelum Iya. belajar masak ada demo simulasi. Simulasi dulu. Oh ada. Ada. gratis. Itu wajib ada. Oh, oke baiklah. I'm understand. Ya. Makin ngerti mau berarti. Oh, oke. Siap. Tapi ini kesempatan ya, mungkin Nyong Mongol, Pak Joko, Pak Ismet, kalau saya melihat profil dari nasabah-nasabah Equity World Futures dan dari perusahaan-perusahaan pialang lainnya, saat ini banyak sekali kan kaum milenial. Ya. Jadi kita itu tidak ada batasan umur. Batasan umur minimum 21. Minimum 21. Ya. Batas minimum. Ya. Karena gini, Nyong Mongol, industri kita ini banyak sekali aturan yang ketat. Ya, kenapa aturan kita dibuat ketat? Untuk melindungi masyarakat yang berinvestasi. Tujuannya itu. Melindungi berarti Melindungi. memberi rasa aman. Rasa aman. Oke. Gitu. Jangan karena ada sebuah kebiasaan, oh yang murah dikejar. Itu tuh Bang. Ya, yang mahal ditinggalkan. Padahal yang mahal itu punya kualitas dan rasa kepercayaan yang benar-benar ada. Ya mungkin Nyong Mongol terpengaruh yang murah, Yoi. tapi tanpa kualitas dan tanpa check and recheck. Ya betul. Akhirnya seperti ini, Iya, susahnya. bahaya, gitu loh. Haleluya. Main marah, juga nggak enak. Ya mungkin anggap aja mungkin dia lagi perlu supaya bisa Tapi dapat kan, Pak, berkat lah. Kalau cuma 5 juta perlu sih kayaknya kita ikhlasin Pak. Saya lagi perlu 5 juta sekarang. Ntar deh Pak, saya lapor dia dulu. Cuman kalau seandainya kita lapor polisi sita jamin ternyata dia ngekos. Betul. Kita mau sita orang kasur aja punya ibu. Betul, iya. Bener-bener luar biasa. Tapi kalau buat Pak Joko sama Pak Ismet ini mau menanya Equity World Future ini disingkatannya Equity EWF. EWF ini
Kalau seandainya Mongol ingin bergabung, apa nih kira-kira yang membuat Produk apa kira-kira iya, saran-sarannya? apa dan apakah jenis kelaminnya, foto mungkin atau apa gitu. Syarat-syaratnya untuk bergabung. Kemarin Pak nggak minta KTP loh, jujur Pak. Padahal kalau selama ini Mongol mau manggung, selalu diminta KTP, DPWP dengan nomor rekening, karena akan dicantumkan di kontrak. Ini enggak Pak, dia cuma minta bukti transferan ke Mongol. Nah, kira-kira dari tim Equity EWF ini apa yang Perlu dipersiapkan kalau mau bergabung. persiapkan untuk bergabung? Apakah harus punya udah menikah atau bagaimana? Kan kadang takutnya syarat harus sudah berkeluarga. Nah, gua kan Mongol jomblo, jadi agak ya. Curhat ini jadinya. Makanya teman-teman Semarang yang masih jomblo, don't forget call me. Ini Bang Mongol curhat. Jadi apa aja nih? Jadi Bang Mongol pahamin dulu, pastikan dulu PT-nya legal dulu. Oke, Ya. betul. Terus kemana transfernya, rekening terpisah dicek juga. Baru setelah itu Mongol belajar akun simulasi. Oke. Yang tentunya 3 hal ini sudah Mongol Belajar. pahamin ya. Oke. Dan itu harus ke minimal setidaknya itu wakil pialang berjangka. Itu wakil pialang berjangka apa lagi? Nah, wakil pialang berjangka ini adalah orang yang bekerja di perusahaan pialang, tetapi sudah mendapatkan sertifikasi atau izin atas dirinya untuk bisa menerima nasabah. Ini orang yang bertanggung jawab untuk bertemu, menjelaskan risiko, bagaimana bertransaksi, bagaimana cari tarik uangnya, memberikan arahan market segala macam, Iya. mengedukasi juga kepada si nasabah maupun calon nasabah. Itu ada ujiannya, ada sertifikasinya dari Bapepti. Dilakukan oleh Bapepti dari pemerintah. Oh, jadi kalau seandainya di bermain di daerah berjangka begini, ternyata juga ada syarat dan Oh ketentuan. iya, Jadi sama yang jadi agen gitu. betul, sama seperti SIM, harus punya SIM pada saat mau mengendarai mobil kan? Iya. Ya. Menawarkan tuh ada izinnya orangnya itu. Nah, jadi misalnya nanti satu waktu Nyong Mongol ditanya mana izin WPB-nya. Nah, kalau dia sudah WPB apa itu? Lupakan saja. Via Kondios Dede. Ya kan? Nah, ini teman gue ini jangan-jangan dia juga calo kayak Ada yang memang Belum. bukan WPB di perusahaan pialang, sebut saja marketing. Tapi ketika Bang Mongol memang mau gabung, itu harus tetap ketemu sama WPB wajib itu. Itu pun Bang Mongol harus lulus satu lagi, ada ujiannya juga. Kalau di EWF kami pastikan semua nasabah yang sebelum melakukan transfer dana harus mampu melakukan akun simulasi, akun demo yang Paham menggunakan akun untuk bertransaksi nantinya, pakai akun demo udah paham. dari Kita edukasi wajibkan yang sudah itu. diajarkan, diaplikasikan dulu di akun simulasi. Karena nanti ketika itu sudah dilakukan, baru Mongol bisa melakukan registrasi atau mendaftar. Sekarang sudah online, jadi semua data diri, NPWP, KTP, semua itu tinggal ngisi di situ semua. Tapi tetap ada satu isian yang namanya akun simulasi yang pernah dijalankan tuh nomor akunnya berapa, passwordnya berapa, diisi di situ. Baru bisa sampai dengan finish melakukan registrasi. Nah, setelah itu baru bisa melakukan transfer dana. Jangan kebalik. Kalau transfer dana dulu di tempat kita itu dana dikembalikan. Kalau yang dilakukan transfer duitnya dulu, baru registrasi itu nggak bisa. Jadi registrasi. Ya, registrasi, tekan perjanjian, tahu semua risiko, akan dijelaskan risiko-risiko ya. Apakah risiko itu siap untung dan siap kalah. Ya, jangan cuma siap untung doang, nggak siap kalah. Ya kan? Jadi harus kadang-kadang nasabah itu nggak siap untung. Oh, yang benar, uang saya 200 juta jadi 300 juta yang benar. Sangat mungkin. Makanya kita harus punya mental siap untung juga. Bukan siap kalah, siap untung. Ya. Nah, itu harus itu registrasi, perjanjian, tekan, baru dananya ditransfer. Tidak boleh tunai loh.
harus dari nomor rekening. Betul. Harus pemindah bukuan. Nah, Oh, harus pindah Iya. buku. ya harus saking pindah bukuan. saking ketatnya kan aturan kita untuk perlindungan kepada nasabah. Betul. Ya, Harus pemindahan bukuan Iya. begitu. Jadi Iya. dari rekening orang yang sama. betul. Tidak boleh misalnya rekening Nyong Mongol transfer ke PT EWF untuk investasi atas nama atas nama X atau pacar atau siapa gitu ngomong kan. yang daftar di equity EWF. iya kan EWF atas nama Roni Immanuel Ya. tapi transfer dari nama mama. Nggak boleh. Harus yang sama. Oh, jadi harus Iya. jadi ternyata aman-aman banget. Harusnya ya, sangat ya. amat ini kalau nasabah harus menyadari bahwa ini adalah aturan yang dibuat untuk memproteksi nasabah, melindungi nasabah toh. Oke. Ya, dan rekeningnya tadi itu adalah rekening atas nama PT yang rekening terpisah. Bukan rekening pribadi atau Ya, perorangan. ya nggak Oh, boleh oke. rekening pribadi. Dan nanti Bang Betul. Mongol kalau mau narik dana juga itu hanya akan ditransfer ke rekening yang didaftarkan Betul. untuk menarikkan dananya. Dan itu juga dikonfirmasi. Misalnya ada orang yang ngisi atas nama Bang Mongol, ditelepon ke Bang Mongol, kalau enggak saya nggak mau narik, tidak akan diproses oleh perusahaan. Iya, sekarang kan banyak begitu. Banyak. Ya, kita menghindari. Betul. Ini bagian merupakan edukasi Betul. yang tujuannya melindungi. Terus Pak kan Mongol pernah dengar tuh tentang apa Sitna. Hmm. Nah, itu Sitna tuh apa, Pak? Sitna itu sistem informasi transaksi nasabah. Oh, Jadi itu sebuah sistem. Jadi kalau Bank Mongol kan nanti udah punya akun, menerima user ID password, kan sudah bisa menggunakan platform transaksinya nih. Nah, itu platform itu kalau di EWF itu namanya menggunakan platform Trade Pro atau e-trade. Disitulah Mongol bisa ngeliat harga, ngebeli, ngejual, cek keuangannya, kondisi floatingnya, plus atau minus, untung ruginya, biaya semua ada di situ. Nah, Sitna ini juga sebuah platform yang dikeluarkan resmi dari regulator kita, dari pemerintah juga, dari Keliling Berjangka Indonesia untuk membuktikan, memberikan rasa percaya dan aman kepada nasabah, cek betul apakah transaksi yang Mongol lakukan di pialang ke bursa itu betul-betul dirilis ke bursa. Atau jangan-jangan, mohon maaf nih, pas beli ngejualnya bukan ke bursa tapi ke pialangnya. Itu mesti dicek. Nah, itulah Sitna untuk ngeceknya. Oh, bener ya, ternyata satu legal, rekeningnya terpisah. Begitu gua beli atau gua jual bukan hanya ada di pialang, tapi pencatatannya juga ada di clearing. Seperti itu. Buat recheck. Recheck. Check and balance system. Duh, bahasa Inggris gue cakep banget lagi. Soalnya kalau bahasa Inggris kayak ada ngomong sedikit, Pak. Jadi berarti EWF ini adalah udah boleh dibilang salah satu pialang yang udah memang terdaftar sah di pemerintah. EWF itu kantor pusatnya di Jakarta. Iya. EWF punya beberapa kantor cabang. Ada di Semarang, ada di Medan, Manado, Samarinda, Cirebon, Samarinda, Surabaya. Surabaya juga ada. ya. Nah, kalau EWF itu tidak resmi, saya tidak mungkin akan mengontrol, mengunjungi, Oh. ya. Oke. Itu salah satu petunjuk juga. Berarti melakukan balancing juga ya, Balancing, Pak. ya. Dan juga saya bisa pastikan EWF seharusnya tidak pernah akan mengalami kesulitan withdraw sama seperti yang Mongol yang alami. Apabila nasabah itu memang benar-benar tercatat dan punya perjanjian. Karena EWF sah. Ya. Karena kalau temen ini Sah temennya, Iya. aliran dananya yang belum tentu jadi nggak sah. Nadonya Pak Paulus lau-lau. Lau-lau tuh dingin enggak, panas enggak. Oh, oke. Jadi agak kalau orang sangat bilang teh manis demam.
Oke. Manado lau-lau kan. Oh, anget-anget. Iya. Oke. Kalau dia benar teman kan harusnya tidak Oke. menjerumuskan Mongol atau tidak Ya. merugikan sahabatnya Iya. toh. Tapi kan ini Mongol udah alami Pak, tapi kan Betul. ya udahlah daripada Mongol mumet ribet akhirnya stroke Pak ya kan. Ya. Duit kan Ngapain? iya, mendingan yang penting sekarang udah tahu bahwa ada EWF yang sudah sah yang mungkin ya next Mongol akan berinvestasi ke hal-hal yang sudah Positif. benar-benar positif dan sudah Ya. punya Legalitas. standing legal yang Ya. tidak perlu diragukan lagi. Betul. EWF itu tidak hanya legal, Hmm. profesional. Hmm. Ya, oleh tenaga-tenaga profesional di beberapa kota, serta EWF itu 5 terbesar Hmm. di Bursa Berjangka Jakarta di Indonesia sebagai salah satu dari 5 perusahaan terbesar. Nah, Hmm. jadi Nyong Mongol bisa bayangkan dan Wah. para pemirsa bisa bayangkan Curiga nih temen gue mainnya di Facebook gitu. gitu loh. Bisnis yang di Facebook. Iya, Kayak itu gitu. banyak. Telegram lah dan media sosial dan lain-lain semuanya itu Iya. berhati-hatilah. Ya, uang tidak berkawan. Iya benar Pak. Benar. Cuman memang pembelajaran memang butuh orang kita Kadang-kadang mesti ada uang sekolah. belajar mobil kan Pak butuh tabrakan dulu. Betul. Cuman kan ini tabrakannya kalau dia mobilnya Agia sih nggak keberatan ya Pak. Ya. Apalagi dia second, bagi Jo. Nah ini kan bunyinya MM-an buat belajar keluar mending kuliah. Iya. Gitu, tapi ya udahlah ini bagian dari pembelajaran yang penting setidaknya udah pernah 2 kali narik Pak. Iya 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 iya. Jadi setidaknya anggaplah balik modal sekalipun cuma 10%. Oke. Nggak apa-apa lah daripada bener-bener Tapi di market kita yang resmi, jangan menganggap kecil. Iya sih. Terkadang kita ini bisa lebihnya untungnya itu lebih besar. Kadang-kadang di luar sana kan ada yang pasti untung 3% per bulan. Terlalu lama coy, 3% per bulan. Kadang kita satu malam bisa 10% kalau kita mengambil market yang tepat. Ya. Nah, 3% per bulan kecil coy. Iya. Betul, Bang. Ya, Betul. Nah, ya. Betul. bisa sampai 10% ya kalau di market yang Jangankan 10%, bisa 50%. asal di market yang Pas. pas. Ya kan? Makanya saya katakan Tuhan itu maha penyayang, market tidak. Makanya harus belajar. Nah, itu kan. Nggak belajar hilang duit, belajar bisa dapat 50% dari modal kan. Nice to meet you. Susuna. Tapi minimal Mongol hari ini udah belajar paling Ya, nggak 2 hal. Mongol jujur hari ini adalah belajar dan mungkin podcast ini juga acara kita hari ini juga bisa memberi banyak masukan buat kami teman-teman kami orang-orang yang bekerja di dunia entertain bahwa jangan gampang percaya duit kepada orang apalagi dengan iming-iming untuk Keuntungan. usaha-usaha begini-begini karena kadang kan Pak mohon maaf karena faktor kita tiap hari harus TV sibuk kesana kemari kadang kita titip teman kita titip asisten buat ngurusin Boleh. Asal asistennya paham. kan kita tanya cuma nitip duit Pak dari Sama seperti Nyong Mongol kasih asisten, ambilin ATM 5 juta. nah, ini nomor pinnya Betul tak? iya Tapi setelah ambil 5 juta mana? Cek saldo tuh. iya Bener nggak sesuai? ngambilnya 5 juta Betul. Iya nggak? bener Ya kan? Tapi itu asisten, tapi bukan pegawai atau bukan wakil saya dulu pialang. pernah begitu Pak Ya. nyuruh asisten pas lihat mutasi kok ada 2 kali ngambil lagi tanya oh berarti dia ngambil 15 juta tapi Ya, Nah. yang tepat seperti tadi tuh Bang. Kita harus bertransaksi sendiri. siap Namanya bisnis harus kita kelola sendiri kan. siap jadi persiapkan KTP NPWP dan keperluan yang lain untuk Proses kalau- administrasi. iya, bertransaksi Belajar, demo, simulasi dulu. iya apalagi ada demo simulasi Ya, jadi simulasi. kita bisa belajar karena lewat belajar itu kita akan menjadi paham. Betul. Terima kasih Pak buat akhirnya Mongol bisa mengerti bahwa ternyata sebenarnya simple kalau kita
di track yang benar. Betul, Itu menjadi nggak keren kalau kita salah track. betul, Terjadi tabrakan kereta kan berbahaya. betul. Oke, justru Mbak Peti menjadi sebagai Pengawas. kayak di bagian stasiunnya. Iya, Oke, yang ini di rel kanan, yang ini rel kiri. Karena Ya. kalau dua-duanya rel kanan, tak meninggal sekereta. betul betul sekali, sekali. Jadi betul. pemerintah tuh memang keren luar biasa. Jadi Kementerian Perdagangan ke bawah-bawahnya itu sangat membuat warga tuh harusnya nggak usah khawatir karena Betul. perlindungan demi perlindungan tuh Terproteksi, sistematis. ada rangkaian Yang memang lantai benar-benar levelnya. seharusnya, jadi kita nggak usah lagi khawatir tentang Ya. apapun bahwa pemerintah sudah memberikan regulasi, undang-undang dan sebagainya yang sejujurnya itu menguntungkan kita. Ya, Jadi buat teman-teman juga yang nanti nonton podcast ini justru pembelajaran buat kita bahwa ternyata sesuatu itu kadang kita anggap mbak teman nggak orang dia gua udah sama-sama satu sekolah SMA ya kan, tapi namanya otak manusia kan tentang pertarungan antara benar dan buruk toh. ya, Ya kalau betul. benar yang menang balik modal, kalau dia buruk yang menang ya, gue gombel. ya. Tapi terima kasih ya Pak Paulus sudah Sama-sama, Nyok Mongol, mengerti, sama-sama. sangat mengerti yang mudah-mudahan ya duit yang ada terkumpul sekarang ya bolehlah kita bergabung bersama lah nanti menjadi satu keluarga yang harmonis. Ini apa ya? Ya, Terima kasih ya Pak Ismet, Pak Joko, thank you Ya, banget ya. terima kasih, Bang Mongol. Kayaknya seragam kementerian ya. Oh, tinggal ditaruhin pangkat di atas bintang 5 ya kan. Bintang 7 gitu. Wow, kayak kongguan dong. ya. Terima kasih. Bintang Kejora. Iya, bintang Kejora. Jangan dong, jangan. Ntar kirain kongguan. Jangan taruh bintang Kejora, takut dikejar polisi, dikirain Papua lagi merdeka. Enggak lah. Jadi buat terima kasih, pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen, dan lonceng. Hostnya siapa ya? Silakan Pak. Oke, closing. jadi hari ini Mongol sekaligus kita mengingatkan kepada masyarakat semuanya bahwa untuk memastikan Anda bergabung dengan perusahaan pialang yang legal, intinya dua hal. Jangan hanya perusahaan yang legal, tapi pastikan transaksinya juga yang legal. Dan yang kedua adalah belajar lebih banyak tentang produknya dulu, tidak hanya tergiur sama yang namanya keuntungan, karena di sini tidak ada fixed income, bisa untung bisa rugi. Jadi pahami peluang resikonya. Jangan juga percaya karena pertemanan, dan jangan juga percaya karena keartisan, karena saat ini Bang Janji Mongol manis. betul semuanya menggunakan media sosial, apalagi keartisan seseorang untuk menjadi apa ya, figur ya, Influencer. atas influence ya, atas sebuah produk yang tetap harus dicek keabsahannya. Oke. Terima kasih Pak Paulus sudah Sama-sama. mau hadir Nyok Bapak Mongol, di sini, Pak sama-sama. Joko, Kasih juga. Bang Mongol juga terima kasih. Kita akan lanjut kepada siaran berikutnya. Sampai jumpa. Up, down, buy, sell, and take your profit.